Saudara-saudara, sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Musafir edisi Minggu 21 Maret 2021, Minggu Prapaskah yang kelima, bersama saya, Frater Gabriel Dionklau CMF. Marilah kita memulai permenungan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Dalam semangat kasih-Mu, kami ingin merenungkan sabda-Mu dan mengambil pesan untuk kehidupan kami sebagai persiapan untuk merayakan misteri Putra-Mu. Semoga Engkau hadir dan menjiwai kami dengan kasih-Mu, agar narasi sabda-Mu sungguh-sungguh berguna bagi perjalanan kami mengikuti jejak Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, sahabat musafir yang terkasih, bersama Gereja Sejagat, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Sabda Tuhan yang disajikan dalam meja sabda hari ini menampilkan beberapa pesan inspiratif yang bisa mewarnai persiapan kita menyongsong pesta Paskah. Yohanes dalam narasi Injilnya dengan sangat jelas menampilkan bagaimana cara untuk mengikuti Yesus Kristus, sequela Christi. Di sana ditampilkan beberapa barometer atau syarat yang ditampilkan oleh Yohanes, misalnya
tidak mencintai nyawa demi Kristus, mengikuti Kristus dan menjadi pelayannya di mana dia berada. Gagasan-gagasan Yohanes ini tentu menjadi sebuah barometer atau ukuran untuk mendeteksi kualitas kemuritan dari seorang murid. Tidak hanya itu, di samping itu juga Yohanes menampilkan Yesus yang mengumpamakan kematiannya dengan biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati supaya bisa menghasilkan banyak buah. Bahwasannya Yesus harus menderita, sengsara, bahkan harus mati secara tidak pantas, supaya semua orang bisa memiliki hidup dan hidup secara berlimpah di dalam kasih-Nya, that they may have life in Jesus' love. Semangat kesetiaan menjadi murid Kristus harus dibuktikan sesuai dengan barometer atau ukuran yang telah ditampilkan oleh Sang Penginjil dalam seruan hari ini. Jika tidak, maka sia-sialah kita menyemat identitas sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, sahabat musafir yang terkasih, Yohanes mengulas dengan sangat tepat bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat dunia. Dialah guru kehidupan yang telah memberikan contoh nyata bagaimana setia kepada kehendak Bapa. Semangat kesetiaan dan ketaatan sudah mengantar dirinya sebagai putra Allah. Ia menerima derita salib sebagai panggilan untuk menjiwai semua orang dengan rahmat keselamatan. Dan itulah sebabnya Yesus tidak pernah memohon kepada para serdadu untuk membebaskan dia dari salib, sekalipun ia adalah putra Allah. Baginya, salib adalah cinta paling purna dari Tuhan untuk manusia. Sahabat musafir yang terkasih, lalu apa makna atau pesan yang bisa kita ambil sebagai pena untuk menulis pesiaran hidup kita, terutama persiapan kita menyongsong misteri Kristus yang bangkit? Di sini ada dua bingkisan kecil yang bisa membantu kita dalam masa persiapan ini. Yang pertama, jatuh dan bangkit supaya hidup, dan itulah semangat seorang murid Kristus. Yesus dalam narasi Yohanes mengumpamakan kematiannya seperti biji gandum, bahwa biji gandum harus jatuh dan mati supaya bisa menghasilkan banyak buah. Demikian pun Yesus harus jatuh dalam tanda kutip dan mati supaya semua orang mengalami keselamatan sebagaimana dijanjikan Allah sejak semula. Tidak bisa disangkal bahwa semua orang di dalam pesiaran hidupnya pasti mengalami yang namanya jatuh. Memang jatuh adalah fakta kehidupan yang sangat memalukan, apalagi disaksikan oleh banyak orang. Namun bukan menjadi akhir dari sebuah perjuangan atau usaha untuk menjadi murid Kristus. Situasi kejatuhan mestinya menjadi awal untuk memaknai hidup secara lebih efektif dan lebih efisien. Jatuh dan pasrah pada kenyataan adalah sebuah kenyataan biasa, tetapi jatuh dan ketika harus bangkit, disitulah kualitas kemuridan sedang diuji. Semakin seseorang jatuh dan bangkit, semakin ia tahu apa artinya memiliki hidup ini. Hidup di sana akan dirasa semakin bermakna jikalau orang tahu memaknai setiap situasi jatuh yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Sekali lagi, sahabat musafir yang terkasih, mari kita membangun satu perspektif secara baru dan melihat situasi kejatuhan tidak saja secara kasat mata, tetapi menemukan lebih dalam apa makna di balik situasi kejatuhan itu. Itu poin yang pertama. Yang berikut adalah poin yang kedua. Taat supaya setia. Sahabat musafir yang terkasih, semangat ketaatan yang ditampilkan Yesus dalam peristiwa salib adalah bukti kesetiaan yang total kepada kehendak Bapa. Karena ia taat, maka ia dianggap setia. Kesetiaan Sang Putra Allah kepada Bapa semata-mata karena dilandasi sikap penyerahan diri yang total kepadanya. Lalu bagaimana dengan semangat dan kualitas kemuridan kita?
Apakah kita merasa diri sudah taat secara total kepada Bapa? Dan inilah sebuah pertanyaan sederhana yang seharusnya sudah menggelitik suara hati selama masa persiapan ini. Sahabat musafir yang terkasih, semangat ketaatan yang ditampilkan Yesus dalam peristiwa salib adalah bukti kesetiaan yang total kepada kehendak Bapa. Karena ia taat, maka ia dianggap setia. Kesetiaan Sang Putra Allah kepada Bapa semata-mata karena dilandasi sikap penyerahan diri yang total kepadanya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan semangat dan kualitas kemuridan kita? Apakah kita merasa diri sudah taat secara total kepada Bapa? Dan inilah sebuah pertanyaan sederhana yang seharusnya sudah menggelitik suara hati kita dalam masa persiapan ini. Karena itu, sahabat musafir yang terkasih, masa Prapaskah menjadi momen berhemat untuk menelisik lebih dalam sekaligus mendeteksi kualitas kemuridan kita sebagai murid Kristus. Hanya dengan taat pada kehendak Bapa yang dibuktikan dengan sikap penyerahan diri, kita dianggap setia dan pantas menjadi murid Kristus. Mari, sahabat musafir yang terkasih, dalam sisa waktu masa padang gurun ini, kita diundang untuk lebih sungguh memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Bapa dan menempatkan diri hanya pada rencana Bapa. Sekali lagi, ketika kita jatuh, kita harus berusaha untuk bangkit, supaya kita hidup dan menjadi taat sehingga dianggap setia oleh Bapa. Sahabat musafir yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur atas model kesetiaan-Mu dalam melaksanakan karya penebusan bagi kami. Semoga kami pun setia dalam menanggung setiap tugas hidup yang harus kami jalani. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bangkit ketika jatuh, agar kami semakin setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.